Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Kembali lagi bersama saya Faizal Ramadan, dan di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu version control system, yaitu Git. Nah, sebelum belajar lebih jauh tentang Git, kita cari tahu dulu apa itu version control system. Version control system adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada sebuah tempat penyimpanan atau repository. Nah, di version control system ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu localized, di mana sistem versioning tersebut disimpan secara lokal pada komputer kita. Yang kedua itu centralized, di mana sistem versioning tersebut disimpan di suatu server penyimpanan, di mana kita bisa mengakses isi dari server tersebut. Dan yang ketiga, distributed, di mana sistem versioning tersebut disimpan di komputer kita dan juga di server penyedia layanan version control system. Jadi yang pertama itu di komputer kita saja, yang kedua itu hanya di server saja, dan yang ketiga itu di komputer kita ada dan di server juga ada. Nah, salah satu dari distributed version control system yaitu Git. Git adalah salah satu distributed version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds, founding father-nya Linux, dengan tujuan awal untuk mencatat perubahan patch yang terjadi pada software yang sedang ia kembangkan. Nah, setelah kita tahu apa itu Git, apa itu version control system, kita akan belajar tentang gimana cara kerja Git sebenarnya. Nah, cara kerja Git, semisal kita punya satu file, yaitu namanya final.doc. Nah, di final.doc tersebut, isinya itu tugas sekolah kita yang sudah selesai. Tapi ternyata ada beberapa poin yang kelewat dan isi dari file tersebut harus kita ubah. Masalahnya, kita juga tetap mau menyimpan file originalnya yang belum kita ubah. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita simpan dulu file originalnya, kita buat perubahan, lalu kita simpan perubahannya di file baru yang namanya misalkan final strip revisi.doc. Nah, tentunya bakal banyak banget file yang harus kita buat ketika kita ngerubah isi dari file tersebut. Misalkan kita mau bikin perubahan lagi dari final revisi nih. Nah, kita bikin file baru lagi namanya final strip revisi strip lagi .doc. Nah, setelah itu semisal kita mau bikin perubahan lagi, kita bakal melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Yang hasilnya bakal ada banyak file di folder kita dan kesannya kayak nggak rapih dan nggak tertata dengan baik. Nah, untuk menghindari itu semua, maka kita pakai Git. Nah, cara kerja Git itu sebenarnya sederhana, yaitu menyimpan setiap perubahan kita yang nantinya akan kita panggil dengan sebutan commit. Nah, di setiap commit ini kita bisa tahu bagian dokumen mana aja yang kita ubah. Misalkan di commit yang pertama kita nge-upload file ini atau menyimpan file ini di sistem Git. Nah, di commit yang kedua kita mengubah judul dari filenya. Nah, nama filenya tetap final.doc, tapi di dalam dokumen tersebut judulnya kita ubah. Nah, setelah itu misalkan kita ubah lagi nih. Misalkan bab satunya kita ubah. Nah, di setiap commit ini kita bisa tahu perubahan apa saja yang kita lakukan. Nah, setelah itu semisal di file terakhir ini kita mau kembali lagi ke awal karena ternyata perubahan-perubahan kita itu perubahan-perubahan yang sifatnya cuman memuaskan hati kita gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang disuruh sama dosen atau gurunya. Makanya kita juga bisa balik lagi ke perubahan yang awal atau ke file yang awal tanpa harus ngehapus apa aja yang berubah di sini. Jadi semisal sewaktu-waktu kita mau balik lagi ke perubahan yang udah kita buat, kita bisa balik lagi ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, mudah kan? Jadi sebenarnya kita cuma punya satu file. Nah, di satu file tersebut ada beberapa perubahan atau commit yang kita buat gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa status file yang disimpan pada Git. Yang pertama itu status untracked. Status untracked itu berarti filenya baru ditambahkan, jadi si sistem Git nggak tahu nih ini file dari mana.
Nah, yang kedua itu unmodified, di mana file tersebut sudah diupload ke Git, tapi tidak mengalami perubahan apapun. Jadi Git cuma tahu, oh file ini itu udah ada, cuman ya nggak diutak-atik gitu. Selanjutnya ada modified. Modified itu berarti filenya mengalami perubahan. Misalkan judulnya diganti, seperti studi kasus kita yang tadi, atau semisal bab satunya kita ubah isinya dan sebagainya. Kemudian ada deleted. Deleted ini berarti filenya dihapus. Jadi si Git nggak akan menghapus si file tersebut, filenya tetap ada, tapi akan disembunyikan sama si Git karena secara commit file tersebut taunya kita dihapus begitu. Selanjutnya yang terakhir ada staged. Staged berarti file tersebut sudah ada beberapa yang dirubah dan perubahannya sudah dicatat dalam sistem. Jadi kita udah bisa balik lagi nih statusnya ke unmodified ketika kita staged itu. Nah, mungkin akan dijelaskan lebih jauh ketika kita praktiknya nanti. Nah, selanjutnya setelah kita tahu gimana cara kerja Git, status pada file Git, nah kita bakal ngelakuin instalasi Git. Nah, di sini saya pakai sistem operasi Windows. Jadi buat teman-teman yang sistem operasinya bukan Windows, bisa coba cek langsung di website resminya Git. Karena di sana ada dokumentasi lengkap cara instalasinya sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, untuk Windows bisa kunjungi langsung aja ke www.git-scm.com/downloads. Di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman download punyanya Git. Selanjutnya kita bisa klik sistem operasinya, misalkan kita klik Windows, dan nanti secara otomatis si web tersebut akan mendownload file installernya. Nah, kita tunggu aja sampai selesai. Kemudian setelah selesai, kita buka tuh di file explorer kita file installer yang udah kita download sebelumnya. Kemudian setelah di run akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu ada informasi lisensi tentang Git. Sebenarnya teman-teman bisa baca aja sampai bawah atau mungkin bisa langsung klik next saja untuk mempersingkat instalasi. Nah, setelah itu kita pilih direktori penyimpanan kita. Misalkan kita mau menyimpan di direktori D, tinggal browse aja, langsung klik direktori D. Atau mungkin secara defaultnya direktori penyimpanannya itu akan ada di sini, di C.2. Setelah itu masuk ke folder program files, setelah itu masuk ke folder Git yang baru dibuat. Nah, setelah memilih direktori penyimpanan, kita bisa klik next. Nah, setelah itu kita akan memilih komponen apa saja yang akan kita install di Git kita kali ini. Kita bisa, let's say, menambah icon pada desktop atau mungkin membuat extension Git Bash dan Git GUI here dan sebagainya. Nah, untuk secara defaultnya akan terlihat seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, bisa kita langsung klik next saja, nggak perlu misalkan klik yang atas atau yang bawah kalau misalkan kita nggak terlalu ngerti gitu. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih folder start menunya. Di sini kita bisa bikin baru, atau mungkin ketika kita nggak mau bikin start menu folder, kita bisa checklist checkbox yang ada di bawah ini, atau mungkin secara defaultnya kita akan langsung bikin aja start menu foldernya, jadi kita klik next. Nah, selanjutnya kita akan setting path environment-nya. Nah, jadi untuk command line yang kita gunakan, path-nya itu apakah akan kita gunakan Git Bash kah, atau kita gunakan Unix tools atau apa gitu. Nah, di sini secara defaultnya untuk Windows, kita akan pakai Windows Command Prompt atau CMD-nya Windows. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah tuh gimana misalkan path-nya. Nah, kita bisa langsung klik next aja. Nah, selanjutnya kita bakal diarahin ke menu konversi line ending. Nah, di sini kita bisa lihat opsi Windows Style atau misalkan Unix Style Endings atau misalkan commit as is dan sebagainya. Nah, secara defaultnya kita akan men-check out dengan stylenya Windows dan meng-commit secara stylenya Unix. Nah,
kita bisa langsung next aja, karena di sini kita nggak akan terlalu banyak melakukan kustomisasi yang aneh-aneh ya. Jadi kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya kita akan memilih emulator terminal mana yang akan kita gunakan. Nah, secara defaultnya kita bisa pakai konsol window-nya punya window. Nah, yaitu CMD-exe. Di sini kita juga bisa milih min T, atau misalkan ada di yang saya gunakan sekarang itu PowerShell. Nah, sebenarnya secara defaultnya kita pakai window aja udah nggak apa-apa gitu, udah bisa. Jadi kita pilih menu yang kedua aja. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada opsi ekstra. Apakah kita mau caching, apakah kita mau pakai Git Credential Manager. Secara defaultnya akan terchecklist 2 checkbox ini. Jadi kita nggak akan melakukan kustomisasi apapun, kita langsung aja klik next. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke menu opsi eksperimental. Apakah kita bakal menggunakan opsi eksperimental atau tidak? Karena secara defaultnya ini tidak di checklist, jadi kita langsung klik saja install di sini. Nah, kita tunggu saja proses instalasinya, dan ketika proses instalasi selesai, akan muncul tampilan seperti yang di kanan ini. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman silahkan membuka browser masing-masing. Nah, setelah membuka browsernya, kita akan masuk ke halaman GitHub, yaitu dengan cara mengetikkan addressnya GitHub, yaitu github.com di address bar. Setelah itu kita pencet enter. Nah, tunggu loadingnya selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini itu tampilan awal dari website GitHub. GitHub sendiri merupakan sistem versioning yang tersedia secara online dan juga gratis. Jadi teman-teman sendiri tidak perlu khawatir akan membayar, atau tidak perlu khawatir untuk menggunakannya karena di sini itu gratis. Jadi yang pertama, kita itu harus mendaftar dulu ke websitenya GitHub. Karena saya sudah mendaftar, kita langsung masuk saja. Ikuti proses pendaftarannya di sign up ini, karena tidak akan terlalu rumit juga. Dan nanti setelah sign up, kita masuk ke menu sign in. Di menu sign in sendiri, di sini kita akan memasukkan username atau email dan juga password dari akun kita. Silahkan masukkan untuk masuk ke sistem. Kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Nah, nanti setelah loadingnya selesai akan muncul tampilan seperti ini. Ini itu dashboard GitHub milik kita pribadi gitu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat repository di GitHub kita. Nah, sebelumnya apa itu repository? Repository sendiri merupakan tempat penyimpanan di mana nantinya kita akan mencatat setiap perubahan yang terjadi di dalam tempat penyimpanan tersebut. Kalau dianalogikan itu repository bisa seperti folder ya, folder tempat kita menyimpan file-file tadi. Nah, sekarang nama dari folder atau repository kita apa? Misalkan kita namai dengan test git. Nah, sudah available ya namanya. Setelah itu deskripsinya bisa kita kosongkan karena opsional. Sifatnya public, karena kalau private hanya kita saja yang bisa mengakses. Kalau misalkan public bisa diakses oleh siapa saja. Setelah itu ininya juga skip. Kita langsung buat saja repositorinya. Kita tunggu sampai proses pembuatan repository itu selesai, dan nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, sudah banyak baris-baris kode, sudah banyak teks-teks yang mungkin agak sulit dipahami. Tapi kita proses satu persatu. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengcopy link dari directory kita atau repository kita. Nah, kita copy dulu link yang ini. Setelah itu, untuk yang di sini kita abaikan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan masuk ke CMD atau Git Bash ya. Teman-teman silahkan buka aplikasi Gitnya dan kita akan langsung praktek di sana. Oke, nah jadi kurang lebih tampilan awal aplikasi Git Bash-nya itu seperti ini. Nah,
nanti teman-teman akan dimasukkan ke direktori yang berbeda dan juga di folder yang berbeda juga. Nah, mungkin kita samakan dulu. Di sini saya ingin membuat sebuah folder di directory C. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah change directory atau cd backslash. Nah, backslash ini untuk kembali ke root directory atau ke directory C kita. Nah, setelah itu saya ingin membuat folder yang namanya misalkan test.git, test strip git. Nah, setelah foldernya dibuat, belum muncul apa-apa nih. Nah, kita coba lihat apakah ada. Nih, kita lihat, oh ada ini, test.git. Nah, kita coba masuk. Cara masuknya adalah change directory ke test.git. Test.git. Nah, setelah masuk, kita clear screen dulu. Teman-teman yang menggunakan Git Bash, jangan khawatir untuk membersihkan clear screen seperti ini. Caranya bukan CLS, tapi dengan cara mengetikkan kode clear. Nah, di saya tidak akan jalan karena saya menggunakan terminal. Jadi yang di saya itu CLS, mungkin buat teman-teman itu clear. Seperti itu. Lanjut. Mungkin di sini saya akan menampilkan apa ya, file explorer-nya biar teman-teman bisa mengikuti juga gitu. Nah, jadi kita masuk dulu file explorer-nya di C, setelah itu di test.git. Nah, sudah masuk ya. Setelah masuk, di sini belum ada folder atau file apapun. Kita coba buat satu folder deh atau satu file. Isi dari filenya itu misalkan echo itu sintaks untuk mengeluarkan sebuah teks gitu. Contoh, echo hello world. Nah, misalkan. Nah, nanti langsung muncul teksnya hello world. Nah, tapi di sini saya ingin tulisan hello world-nya tidak ditampilkan di CMD atau terminal saya, tapi dimasukkan ke dalam file. Jadi, kita bisa tambahkan kode ini tuh bracket kurung sikut atau kurung begitu ya, huruf V ke kanan. Dan juga di sini kita masukkan nama filenya apa? Misalkan nama filenya file 1 atau file.txt. Nah, di sini kita belum ada apa-apa ya tuh, tidak terjadi apa-apa terlihatnya. Tapi kalau misalkan kita ketik dir, nah muncul tuh di sini ada, oh ternyata masih belum ada ya. Oh ini ada file.txt. Nah, kita coba buka deh isinya apa. Kita ketik type file.txt. Nah, hello world berarti isi dari file tersebut adalah hello world. Type itu berarti untuk mengambil teks di dalam sebuah file txt, begitu. Lanjut, yang pertama kali harus kita lakukan berdasarkan website Git-nya adalah apa tadi? Oh iya, menginisiasi repository Git. Caranya ketikkan git init. Setelah itu ketik enter. Nah, initialized empty git repository in directory C, foldernya test.git. Nah, nanti akan muncul folder dengan nama .git. Nah, itu sistem folder milik Git ya. Jadi jangan dihapus. Kalau misalkan tidak muncul di file explorer teman-teman pun jangan khawatir. Karena itu sifatnya hidden files atau hidden folders. Jadi ketika tidak tampil pun tidak masalah gitu. Selama teks initialized-nya tadi muncul. Setelah itu misalkan kita akan mencoba mengkonfigurasi dulu. Mengkonfigurasi akun dari Git kita. Misalkan kita masukkan kode git config. Di sini karena saya menggunakan menggunakan terminal, teman-teman bisa langsung masukin aja kodenya secara min global begini. Tapi karena saya di sini sudah pernah login sebelumnya menggunakan terminal ini juga, jadi saya akan memasukkan menu min lokal. Nah, git config min lokal. Setelah itu kita mau mengkonfigurasi apa? Username misalkan. User.name kutip-kutip. Misalkan nama saya itu apa tadi? Jalisme. Oke.
Nah, setelah itu kita config lagi. Git config min local user.email. Nah, misalkan email saya jaleisme.id@gmail.com. Misalkan. Sekarang kita ketik enter. Nah, setelah itu kok tidak muncul apa-apa. Nah, kita coba melihat caranya git config min list. Terus apa ya? Oh, min list aja. Nah, di sini akan muncul kok tidak ada ya. Kita ke bawah, kita ke bawah, kita ke bawah. Nih user.name jaleisme, user.email ini. Oke. Nah, oke, sip. Kita clear screen dulu biar tidak terlihat acak-acakan. Selanjutnya misalkan kita akan menambahkan file. Nah, menambahkan file ini salah satunya proses untuk tracking sistem Git-nya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di awal tadi ada 5 status dari file, yaitu untracked, unmodified, modified, dan juga staged. Nah, kita coba, satu lagi, deleted. Nah, kita coba dulu lihat status dari file kita yang tadi. Git status caranya. Tuh, on branch master, nothing to commit, untracked files. Nah, file.txt. Untracked itu apa? Untracked itu status untuk file yang baru kita tambahkan. Jadi si sistem belum tahu nih si file ini itu datangnya dari mana, tiba-tiba ada aja. Nah, sekarang kita coba di sini ada kode git add nama filenya untuk memasukkan si file tersebut ke dalam commit atau ke dalam perubahan. Misalkan git add nama filenya tadi file.txt. Txt sip. Nah, sekarang kita commit atau kita simpan perubahannya, git commit min m -m itu untuk message, kutip 2. Nah, setelah itu kita masukkan pesan di dalamnya. Misalkan pesannya, saya menambahkan file.txt. Sip, kita tekan enter. Nah, muncul nih. Saya menambahkan file txt, satu file changed, satu insertion, create mode file.txt. Berarti satu file yang berubah, ada satu yang dimasukkan, satu baris. Setelah itu mode membuat sebuah file namanya file.txt. Sip, sekarang misalkan kita ingin membuat file baru namanya file 2. Tapi isinya misalkan ini file 2. Nah, echo file 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam file 2.txt. Sip, sudah ada. Kita coba lihat isi file 2-nya apa. File 2.txt. Nah, muncul ya, ini file 2. Nah, sip, kita clear screen dulu. Setelah itu kita lihat statusnya. Apakah file 2 ini statusnya akan untracked, unmodified, atau apa statusnya kira-kira untuk file 2 ini. Nah, kita coba lihat. Nih, untracked files. Nah, nothing added to commit but untracked files present. Nah, use git add to track. Berarti kita itu belum melakukan perubahan apa-apa untuk mengcommit, tapi ada untracked files yang ditambahkan. Nah, sekarang kita harus menambahkan untracked files ini, si file 2 ini berarti. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Git add file 2.txt. Nah, sip. Kita tekan enter. Setelah itu kita git commit lagi untuk menyimpan perubahannya. Git commit min m. Misalkan menambahkan file 2.txt. Nah, sip. Setelah itu kita coba lihat apa saja yang sudah kita rubah di folder ini, di folder test git ini. Cara melihatnya yaitu dengan cara, bentar, kita hapus dulu deh, kita clear screen dulu biar bersih. Cara melihat perubahan apa saja yang sudah kita lakukan adalah git log, logging. Git log agar terlihat rapih, kita menggunakan opsi one line, bukan online ya, one line. Sip, di sini berarti yang terbaru itu kita menambahkan file 2.txt
Sebelumnya kita menambahkan file.txt. Nah, sudah bisa dilihat ya, kita sudah bisa melakukan adding, kita sudah bisa staging, kita sudah bisa mengcommit, kita juga sudah bisa melihat apa saja yang kita rubah gitu. Track recordnya, yang pertama kan kita menambahkan file, yang kedua juga menambahkan file 2. Tapi dua-duanya itu sifatnya untracked. Sekarang kita coba ubah deh. Misalkan echo, kita coba ya. Echo file 2, bukan. Ini baru ke dalam file 2.txt. Oke. Nah, sekarang kita lihat isi dari file 2 ini apa. File 2.txt. Ini baru. Nah, berarti kita sudah melakukan perubahan di dalam file 2. Kira-kira ketika kita ngecek status gitnya, file 2 ini statusnya bakal apa nih? Bakal untracked, unmodified, modified, staged, atau delete. Nah, kita lihat. Nah, ternyata statusnya itu modified. Modified ini berarti terjadi perubahan di dalam file 2.txt. Yang tadinya isinya itu, kalau tidak salah ini file 2, berubah menjadi ini baru. Nah, sekarang kita coba add lagi perubahannya. Git add, nama filenya misalkan file 2.txt. Sip, kita commit. Commit itu menyimpan perubahan ya teman-teman, nggak perlu bingung. Kita ikutin aja ini sampai selesai. Git commit min m, misalkan merubah isi file 2.txt. Sip, kita enter. Nah, sudah selesai ya. Berarti selanjutnya kita bisa melihat perubahan atau membandingkan perubahan dari kedua file tersebut dengan menggunakan sintaks baru nih. Nah, caranya yaitu kita log dulu, kita lihat dulu perubahan apa saja yang sudah kita buat. Di sini kita sudah merubah isi file 2, di sini kita sudah menambahkan file 2, dan sebelumnya kita menambahkan file.txt. Nah, cara melihat perubahan dari, misalkan kita mau melihat perubahan file 2 nih, dari awalnya kita tambahkan dan juga kita rubah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sintaks git diff. Nah, kita kopikan kode yang ini, yang teks ini nih. Misalkan kita ketik 40E, kode commitnya ya ini namanya. 40E80D5 spasi kode commit yang atasnya. Misalkan ini tuh 5B61, 5B61, E8F. Kok kepanjangan ya? Apa enggak? 5B61, E8F. Sip, betul. Kita tekan enter. Nah, diff git f nih. Di sini awalnya isinya itu ini file 2. Sekarang berubah jadi ini baru. Nah, sip. Kita sudah bisa melihat perubahan yang kita lakukan di file 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya misalkan kita akan merubah isi dari file 1 dan file 2. Kan tadi baru file 2 saja. Sekarang kita ubah. Misalkan file satunya isinya sekarang, kan awalnya hello world ya, atau kita buka dulu. Saya lupa tadi. File.txt. Isinya apa? Hello world. Nah, sekarang kita rubah isinya jadi apa ya? Echo misalkan namanya, ini file 1 isinya. Ini file 1. Dimasukkan ke dalam file.txt. Sip, sudah ya. Sekarang kita coba ubah file 2 nih. Echo, ini file 2. Ke dalam file 2, bukan, tadi namanya file 2.txt. Nah, sekarang kita lihat. Tidak terjadi apa-apa sebenarnya terlihatnya, cuman ketika kita ketik type yang tadi, misalkan kita cek dulu isi file 1-nya apa. Nah, ini file 1. Awalnya kan tadi di atas itu isi file 1-nya hello world. Sekarang setelah kita ubah ke
ini file 1 dan ketika diambil di type hasilnya itu jadi ini file 1. Sekarang kita coba di file 2. Type file 2.txt. Bentar, ini loadingnya agak lama. File 2, sip. Ini file 2 isinya, sudah sesuai ya. Ini file 1, ini file 2. Nah, selanjutnya kita lihat status dari kedua file tersebut. Git status. Nah, modified file.txt dan file2.txt. Kemudian, ini kan agak agak banyak itu perubahan yang kita lakukan. Nah, sebenarnya gimana sih cara nambahin semua perubahan yang udah kita masukin? Nah, sekarang ada caranya. Kita clear screen dulu. Setelah itu, bentar. Kita clear screen dulu. Setelah itu, kita git add. Tapi kalau misalkan tadi kan satu-satu nih, misalkan file.txt atau file2.txt. Nah, sekarang kita rubah jadi git add titik. Titik itu apa? Titik itu directory ini. Jadi ketika menggit add titik berarti kita menambahkan setiap perubahan yang terjadi di folder ini atau di directory ini. Nah, setelah itu kita git commit. Misalkan commit kita yaitu merubah isi file 2, isi file 1 deh, file.txt dan file 2.txt. Sip. Nah, sudah selesai. Kita git log --one line. Nah, di sini sudah muncul ya perubahan yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu kita menambahkan file.txt, yang kedua menambahkan file 2, terus merubah isi file 2, dan yang sekarang kita merubah isi file.txt dan file 2.txt. Cukup canggih ya. Sudah sudah bisa terlihat mungkin fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Kita akan melakukan checkout. Semisal gini. Sekarang kita lihat isi file.txt. Nih, file.txt. Salah. File.txt. Isi filenya itu ini file 1. Tapi sebelumnya itu isinya hello world waktu kita pertama tambahkan. Nah, kita ingin mengembalikan file.txt. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan sintaks ini, git checkout. Nama filenya apa? Nama filenya tadi itu, git checkout ID commit-nya dulu. Nih, yang 93df ini. Ini nih, kita highlight dulu ya. Nah, kita cek 93df9. Habis itu nama filenya tadi file.txt. Nah, tidak terjadi apa-apa ya terlihatnya. Tapi ketika kita type atau kita buka lagi si file.txt, nah, muncul kan isinya hello world, kembali seperti semula. Kita lihat statusnya di Git. Nah, statusnya modified. Modified itu berarti ada perubahan. Nah, tapi di sini git reset. Git reset itu apa? Git reset itu untuk mengembalikan isi dari file 1 ini, kan awalnya isinya itu ini file 1. Terus kita check out. Check out itu berarti kita ambil kembali. Nah, dari ID commit yang ini, filenya ini. Nah, berarti isi file.txt di commit yang ini di awal itu kan hello world. Nah, ketika kita ingin merubah kembali, kita cukup menggunakan git reset saja, git reset head. Terus di sini masukkan nama filenya. Nah, tapi di sini sudah modified nih. Misalkan kita mau lanjut ke staging. Caranya git add, nama filenya tadi file.txt. Sip, kita commit, git commit min m. Misalkan mengembalikan isi awal dari file.txt. Nah, sudah ya. Kita clear screen dulu. Sekarang kita lihat git log one line. Nah,
kita sudah berhasil menambahkan file .txt, menambahkan file 2, merubah isi file 2, merubah isi file txt dan file 2.txt. Setelah itu kita mengembalikan isi awal dari file .txt. Selanjutnya kita akan mempublish si directory kita ini ke GitHub. Nah, kan tadi GitHub-nya masih kosong. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita tambahkan dulu git remote add. Sebentar, saya lupa linknya. Linknya sudah ada, sip. Kita balik lagi. Oh, sebelum itu kita tentukan dulu branch-nya. Misalkan branch-nya itu min M besar. Kan tadi commit itu M kecil, branch itu M besar. Misalkan main. Nah, branch itu apa? Branch itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya cabang. Nah, di sini kita mau membuat cabangnya cabang utama min M. Main. Nah, main ini berarti utama ya. Nah, setelah kita membuat cabang, kita tambahkan remote. Remote itu apa? Remote itu istilahnya seperti kita menggunakan remote TV. Nah, ketika kita menggunakan remote TV, remote hardware-nya atau remote-nya harus bisa terkoneksi ke TV kita. Caranya dengan apa? Menambahkan remote. Nah, analoginya seperti itulah mungkin. Git remote add, nama remote-nya misalkan kan kalau tadi itu bisa dilihat di website GitHub, nama remote-nya itu origin ya, aliasnya di sini tuh alias. Nah, kita rubah menjadi apa misalnya? Git remote add tugas 1, misalkan tugas 1. Nah, kita masukkan tadi itu linknya github.com/username biasanya Jalisme / nama itunya test git, nama gitnya, nama repositorinya, maaf. Nah, di akhirnya ditambahkan titik git. Nah, kita enter, sip, remote-nya sudah ditambahkan. Sekarang kita push ke gitnya. Caranya git push min u origin master. Oh, bukan master main, mohon maaf. Ini juga bukan origin. Saya malah terbawa GitHub. Nah, git push min u tugas 1 itu nama remote kita. Setelah itu nama branch-nya. Nama branch-nya main. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Ini mungkin agak lama ya, tergantung sama koneksinya, tapi ternyata berhasil di sini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya perubahannya di Git kita. Oke, di sini sudah muncul tampilan Git-nya. Terlihat masih biasa saja ya. Tapi coba kita refresh halamannya. Nah, sekarang sudah muncul, mengembalikan isi awal, merubah isi file, dan sebagainya. Oke, berarti secara lokal sistem versioning kita sudah selesai dan sudah bisa dipublish di internet.